Pemirsa, gelaran kegiatan G20 yang puncaknya akan berlangsung di Bali pada November 2022 nampaknya memberi dampak signifikan terhadap wajah kota di Bali. Upaya menggenjot pengelolaan sampah kota secara berkelanjutan merupakan salah satu dampak positif bagi lingkungan kehidupan ke masyarakat Bali. Arsitek Dharma Gusti Putra Agung Kresna menyampaikan, aneka program kegiatan mengolah sampah kota secara berkelanjutan dilakukan guna membuat tampilan Bali yang bersih dan hijau dalam rangka menyambut para tamu delegasi negara peserta gelaran kegiatan G20. Harapannya wajah Bali yang hijau dan bersih tetap berlangsung meski gelaran G20 nantinya sudah usai. Di sisi lain, jadwal Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak 2024 akan mulai bergulir sejak bulan Juni 2022. Sudah bisa dibayangkan hal ini segera akan diikuti maraknya tebaran aneka alat peraga kampanye APK di berbagai sudut kawasan atau wilayah kota. Ironisnya justru tebaran APK sebelum jadwal kampanye tidak bisa ditindak melalui aturan pemilu. Sampah fisik maupun visual di Bali nampaknya sudah mencemaskan banyak pihak. Sampah fisik utama yang berasal dari rumah tangga acap kali terbuang secara tidak terkendali. Sedangkan sampah visual sering timbul dari alat peraga promosi luar ruang pada suatu kawasan yang terpasang secara serampangan. Sementara penempatan aneka tiang sarana instalasi jaringan listrik, telepon, televisi kabel maupun tiang penyangga sarana promosi pun juga sering mengabaikan unsur estetika visual sehingga memunculkan sampah visual. Aneka macam tiang acap kali tertancap secara berjubel pada lokasi strategis, utamanya pada tepian persimpangan jalan. Bertebarannya sampah fisik di ruang publik tentu dapat memberikan dampak buruk bagi pariwisata Bali. Kawasan perkotaan akan menampakkan wajah kumuh yang menyesakkan. Sampah visual harus ditangani secara konseptual sekaligus sebagai upaya dalam mengelola wajah arsitektur kota atau kawasan. Sudah seharusnya suatu kota atau kawasan dapat tampil tanpa kumuh, meskipun aneka media komunikasi visual ruang publik tetap bertebaran di berbagai sudut kota atau kawasan. Demikian juga halnya dengan aneka buangan sampah rumah tangga kota atau kawasan yang tergarap tanpa menimbulkan kondisi kota atau kawasan menjadi kumuh. Penanganan sampah fisik di Kota Denpasar juga disebut sudah memasuki fase darurat. Kondisi ini terlihat dari luberan sampah di depo atau tempat pembuangan sampah sementara yang nyaris tidak tertangani. Dalam hal ini dinyatakan ada faktor kekurangan sarana penanganan sampah. Penerapan perizinan yang ketat dan konsisten terhadap pemasangan sarana promosi atau komunikasi ruang luar juga harus dilakukan. Berbagai sarana yang tidak memiliki izin harus secepatnya ditertibkan sesuai peraturan, guna tetap menjaga estetika visual pada suatu kota atau kawasan yang sudah diatur dalam perizinan yang ada.